Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengarkan biografi Santo Yosef Benedict Cottolengo, Santo Marianus, dan Santo Pius V. Biografi yang pertama, Santo Yosef Benedict Cottolengo. Yosef Benedict hidup antara tahun 1786 sampai 1842. Ia membangun rumah penginapan untuk para gelandangan, untuk yatim piatu, dan untuk penderita sakit yang terlantar. Yosef mengurus 8.000 orang lebih semata-mata dari derma karena ia percaya kepada penyelenggaraan ilahi. Biografi yang kedua, Santo Marianus dan Yakobus. Marianus dan Yakobus yang berjabatan masing-masing sebagai lektor dan diakon adalah martir gereja purba yang wafat tahun 259 pada masa pemerintahan Kaisar Valerian. Keduanya ditangkap di Cirta. Kemudian bersama banyak orang Katolik lainnya, mereka digiring ke Lambesa, sekitar 80 mil jauhnya dari Cirta. Di sana mereka disiksa, lalu kepala mereka dipenggal bersama orang-orang Katolik lainnya. Biografi yang ketiga, Santo Pius V. Antonius Ghisleri adalah nama kecil Paus V. Ia lahir di desa Bosco, tidak jauh dari Milano. Orang tuanya miskin, sehingga mereka tidak mampu membiayai sekolahnya. Oleh karena itu, Antonio sendiri harus berusaha bekerja untuk membantu orang tuanya. Kerjanya setiap hari adalah menjaga domba-domba mereka di pegunungan. Namun, berkat bantuan seorang dermawan, Antonio disekolahkan di kampung asalnya di bawah bimbingan imam-imam Dominikan. Kemudian Antonio masuk biara Dominikan dan ternyata menjadi seorang biara yang pandai dan bijaksana, serta taat pada aturan-aturan ordonya, taat pada pemimpin, suka akan kemiskinan dan kemurnian. Ia menjadi mahaguru filsafat dan teologi. Pada umur 52 tahun, ia ditabiskan menjadi uskup dan setahun kemudian menjadi kardinal. Pada tahun 1565, Paus Pius VI meninggal dunia. Para kardinal berkumpul dalam konklav untuk memilih paus baru. Pemilihan ini tidaklah mudah. Namun, minggu telah berlalu, tetapi pemilihan belum juga berhasil menemukan seseorang untuk menduduki tahta kepausan. Akhirnya, atas nasihat Carolus Borromeus yang hadir juga dalam konklav itu, Antonio Ghisleri terpilih menjadi paus. Seluruh gereja bersorak gembira karena mempunyai seorang paus baru yang saleh dan suci. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin gereja, beliau menghadapi banyak masalah. Ia bertugas mewujudkan keputusan-keputusan Konsili Trente. Tugasnya ini dijalankan dengan baik. Paus Pius V dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Ia tetap mempertahankan hidup sebagai seorang rahib. Baginya, doa merupakan senjata ampuh untuk menghadapi segala rintangan dan masalah. Tempat tidurnya dialasi dengan jerami kasar. Setiap hari ia merenungkan penderitaan Kristus, disertai dengan doa rosario. Kemenangan umat Kristen atas Angkatan Laut Turki dalam Perang Salib di Levanto diperoleh berkat doa rosario dari seluruh umat Katolik di seluruh dunia. Dalam masa kepemimpinannya, beliau menyederhanakan cara hidup kepausan di Vatikan, menginstruksikan pembaruan cara hidup ordo-ordo dan para imam projo,
dan memberantas korupsi yang terjadi di Roma dan negara Kepausan Vatikan, menginstruksikan pendirian seminari-seminari di setiap keuskupan. Semua rencana yang dicanangkannya berhasil baik. Pada tanggal 1 Mei 1572, Paus Pius V meninggal dunia setelah 6 tahun menjadi pemimpin gereja sejagat. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus hari ini adalah, tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Santo dan Santa adalah laskar Kristus, saksi Kristus. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan menjalankan firman Tuhan Yesus. Mereka rajin berdoa, mereka rajin bermati raga, mereka rajin bersyukur dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup mereka sehari-hari. Mereka rendah hati dan selalu menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongan, karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seseorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Marilah kita mencontoh cara hidup, cara berpikir, cara berperilaku, cara bertindak dari hidup santo dan santa kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.